Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri, tempat kita menyelami peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah momen yang mengubah wajah dunia, jatuhnya Konstantinopel. Pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1453, Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Kejadian ini bukan hanya mengakhiri sebuah kekaisaran, tetapi juga menandai berakhirnya abad pertengahan dan membuka babak baru dalam sejarah dunia, terutama dalam bidang perdagangan. Dengan penutupan jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia, Eropa Barat pun dipaksa untuk menemukan rute-rute baru yang pada gilirannya mendorong penjelajahan dan penemuan besar yang mengubah peta dunia. Mari kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana peristiwa ini terjadi, apa dampaknya bagi dunia saat itu, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perubahan besar ini. Kejayaan Konstantinopel sebagai kota tak tertembus. Konstantinopel berdiri sebagai simbol kekuatan dan kejayaan Kekaisaran Romawi Timur selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung pada awal abad keempat Masehi, tepatnya tahun 330 Masehi, di lokasi yang sebelumnya dikenal sebagai Bizantium. Dengan membangun kembali kota ini, Konstantinus memberikan namanya dan menjadikannya sebagai ibu kota baru kekaisaran, menggantikan Roma yang telah lama menjadi pusat pemerintahan. Lokasi Konstantinopel sangat strategis, berada di pertemuan dua benua, Eropa dan Asia, serta menghubungkan Laut Marmara dan Selat Bosporus. Posisi ini menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan dunia, mengontrol jalur penting antara timur dan barat. Barang-barang berharga seperti rempah-rempah dari India, sutra dari Cina, emas dari Afrika, dan hasil kerajinan dari Eropa melewati pelabuhan-pelabuhan Konstantinopel. Dengan pendapatan yang melimpah dari perdagangan, kota ini menjadi salah satu pusat ekonomi terkuat pada masanya. Tidak hanya kaya akan ekonomi, Konstantinopel juga menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan. Setelah Kekaisaran Romawi Timur memeluk agama Kristen, Konstantinopel menjadi kota suci bagi umat Kristen. Kaisar Konstantinus membangun banyak gereja megah, termasuk Hagia Sophia, yang kemudian menjadi ikon arsitektur dunia. Kota ini juga menjadi pusat intelektual, tempat berkembangnya seni, filsafat, dan hukum yang diwarisi dari tradisi Romawi dan Yunani kuno. Salah satu keunggulan Konstantinopel adalah pertahanannya yang hampir tak tertembus. Tembok Theodosius yang dibangun pada abad ke-5 Masehi terdiri dari 3 lapis dinding besar yang melindungi kota dari serangan darat. Selain itu, rantai besi raksasa yang dipasang di mulut teluk tanduk emas melindungi kota dari serangan laut. Selama berabad-abad, banyak musuh mencoba merebut Konstantinopel, tetapi hampir semuanya gagal. Dari bangsa Goth hingga bangsa Arab, kota ini tetap berdiri kokoh, menjadi benteng yang tidak tergoyahkan. Kejayaan Konstantinopel juga didukung oleh keahlian administratif dan militernya. Kaisar-kaisar Romawi Timur seperti Justinianus Agung memperluas wilayah kekaisaran dan memperkuat hukum melalui Codex Justinianus yang menjadi dasar hukum modern. Pasukan Romawi Timur yang disiplin, ditambah dengan inovasi seperti api Yunani, menjadikan Konstantinopel sebagai salah satu kota paling tangguh di dunia. Namun, kejayaan ini tidak hanya diukur dari kekuatan fisiknya. Konstantinopel juga menjadi simbol persatuan dan harapan bagi dunia Kristen di tengah ancaman invasi dari berbagai penjuru. Kota ini dianggap sebagai benteng kekristenan, tempat yang melindungi Eropa dari ancaman kekuatan timur selama berabad-abad. Dengan segala keunggulannya, Konstantinopel berdiri sebagai pusat dunia yang menghubungkan timur dan barat, baik secara geografis, budaya, maupun ekonomi. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini tidak hanya menjadi jantung Kekaisaran Romawi Timur, tetapi juga simbol peradaban dunia. Namun, seperti semua kejayaan besar, Konstantinopel juga menghadapi tantangan yang pada akhirnya mengancam keberadaannya.
Bab ini menjadi pengantar untuk memahami mengapa Konstantinopel dengan segala kejayaannya begitu sulit ditaklukkan dan menjadi incaran banyak bangsa hingga akhirnya mengalami kejatuhan. Pada abad ke-14 Masehi, Kekaisaran Utsmaniyah mulai muncul sebagai kekuatan besar di kawasan Anatolia. Berawal dari sebuah emirat kecil yang didirikan oleh Osman Gazi pada akhir abad ke-13 Masehi, Utsmaniyah dengan cepat berkembang menjadi kekaisaran yang kuat berkat strategi militer, diplomasi cerdas, dan pemimpin yang ambisius. Di bawah kepemimpinan para sultan yang visioner, Utsmaniyah tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai penguasa dunia Islam. Salah satu kunci kesuksesan Kekaisaran Utsmaniyah adalah lokasinya yang strategis di persimpangan antara timur dan barat. Wilayah Anatolia menjadi basis utama mereka, sementara Balkan yang lemah akibat perpecahan politik menjadi sasaran ekspansi berikutnya. Pada awal abad ke-14 Masehi, Sultan Orhan, putra Osman Gazi, mulai memperluas kekuasaan ke wilayah Eropa, merebut kota-kota penting seperti Bursa, yang kemudian menjadi ibu kota pertama Utsmaniyah. Namun, kebangkitan Utsmaniyah benar-benar mencapai puncaknya pada abad ke-15 Masehi, terutama di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Sultan Mehmed mewarisi tahta pada usia muda, tetapi ambisinya melampaui para pendahulunya. Ia melihat Konstantinopel, yang dianggap sebagai kunci dunia, sebagai target utama kekuasaannya. Bagi Sultan Mehmed, merebut Konstantinopel bukan hanya soal ekspansi wilayah, tetapi juga soal simbolis, menunjukkan kekuatan Islam atas dunia Kristen. Ekspansi wilayah Utsmaniyah sebelum masa Sultan Mehmed II telah menempatkan Konstantinopel di tengah-tengah kekuasaan mereka. Kota ini menjadi duri yang memisahkan bagian Eropa dan Asia dari wilayah Utsmaniyah. Sebelum Mehmed, beberapa sultan, termasuk Sultan Bayezid I dan Sultan Murad II, telah mencoba mengepung kota ini, tetapi gagal karena pertahanan Konstantinopel yang luar biasa. Namun Sultan Mehmed memiliki visi yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan teknologi baru untuk menembus benteng legendaris Konstantinopel. Di bawah kepemimpinannya, Utsmaniyah melakukan persiapan besar-besaran untuk menghadapi Konstantinopel. Sultan Mehmed merekrut Urban, seorang insinyur asal Hungaria, untuk merancang meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok Theodosius. Selain itu, ia memperkuat pasukan Janissary, tentara elit yang dikenal karena disiplin dan keberanian mereka. Armada Laut Utsmaniyah juga diperkuat untuk mengepung Konstantinopel dari sisi laut, membuat kota itu benar-benar terkepung dari segala arah. Ambisi Utsmaniyah untuk merebut Konstantinopel juga didukung oleh stabilitas internal yang mereka capai. Kekaisaran ini dikenal dengan sistem administrasinya yang efisien, toleransi terhadap berbagai etnis dan agama, serta ekonomi yang kuat. Sebagai kekuatan besar yang terus berkembang, Utsmaniyah mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah baru dengan cepat, menjadikannya bagian dari kekaisaran yang luas dan beragam. Kebangkitan Utsmaniyah tidak hanya dilihat sebagai ancaman oleh dunia Kristen, tetapi juga sebagai penggugah semangat bagi dunia Islam. Sultan Mehmed tidak hanya ingin merebut Konstantinopel untuk kejayaan politik, tetapi juga untuk memenuhi janji Rasulullah Muhammad yang pernah menyebutkan bahwa kota tersebut akan jatuh ke tangan pasukan Muslim. Dengan ambisi besar ini, Konstantinopel menjadi target yang tak terhindarkan dalam rencana Sultan Mehmed. Di akhir abad ke-15 Masehi, Kekaisaran Utsmaniyah telah menjadi kekuatan yang mendominasi kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan pasukan yang kuat, teknologi militer yang canggih, dan pemimpin yang ambisius, mereka siap menantang Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Romawi Timur. Bab ini menguraikan bagaimana kebangkitan Utsmaniyah memposisikan mereka sebagai ancaman terbesar bagi Konstantinopel, yang hingga saat itu masih berdiri kokoh sebagai simbol perlawanan Kristen di tengah gelombang kekuasaan Islam. Konstantinopel selama lebih dari 1000 tahun dikenal sebagai benteng abadi,
sebuah kota yang sulit ditaklukkan berkat sistem pertahanan yang luar biasa. Sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, kota ini dilindungi oleh serangkaian benteng yang megah dan teknologi pertahanan yang canggih pada masanya. Tembok Theodosius yang dibangun pada awal abad ke-5 Masehi menjadi inti dari pertahanan Konstantinopel dan simbol keperkasaannya. Tembok Theodosius pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius II, sekitar tahun 426 Masehi. Sistem pertahanan ini terdiri dari 3 lapisan tembok yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah parit lebar yang mengelilingi kota, yang biasanya diisi air untuk memperlambat gerak musuh. Di belakang parit, terdapat dinding rendah yang melindungi lapisan kedua, yaitu dinding utama yang menjulang tinggi dan tebal. Terakhir, di belakang dinding utama, terdapat dinding dalam yang lebih kecil, namun cukup kuat untuk menjadi lapisan perlindungan terakhir. Selain dinding-dinding yang kokoh, tembok Theodosius juga diperkuat dengan menara penjagaan yang terletak pada interval tertentu. Setiap menara dilengkapi dengan ruang untuk pemanah dan alat perang lainnya, sehingga memungkinkan pasukan Romawi Timur untuk meluncurkan serangan dari ketinggian. Dinding ini membentang sepanjang sekitar 6 km, melindungi sisi barat kota dari serangan darat, yang merupakan rute paling strategis bagi musuh untuk menyerang Konstantinopel. Pertahanan Konstantinopel tidak hanya bergantung pada tembok Theodosius. Di sisi laut, kota ini dilindungi oleh tanduk emas, teluk alami yang menghalangi akses langsung ke pusat kota. Untuk memperkuat perlindungan ini, Konstantinopel menggunakan rantai besi raksasa yang membentang melintasi mulut teluk. Rantai ini mampu menghentikan kapal-kapal musuh untuk memasuki tanduk emas, sehingga memaksa mereka mencari jalur lain yang lebih sulit ditembus. Berkat sistem pertahanan ini, Konstantinopel mampu bertahan dari banyak pengepungan besar sepanjang sejarahnya. Salah satu serangan pertama yang gagal menembus pertahanan kota adalah pengepungan oleh bangsa Goth pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-7 Masehi, pasukan Arab mencoba menaklukkan Konstantinopel melalui pengepungan laut dan darat, tetapi mereka akhirnya mundur setelah gagal menembus tembok Theodosius. Bahkan bangsa Viking, yang dikenal sebagai pelaut dan penyerang ulung, tidak berhasil mengguncang pertahanan kota ini. Puncak kekuatan Konstantinopel terlihat pada abad ke-10 Masehi, ketika serangan oleh bangsa Rus juga berhasil ditahan. Dalam semua pengepungan ini, kombinasi antara teknologi pertahanan, pasukan yang terlatih, dan strategi militer yang cerdas menjadikan Konstantinopel sebagai kota yang hampir mustahil ditaklukkan. Namun, keberhasilan Konstantinopel dalam mempertahankan diri juga tidak terlepas dari inovasi militer seperti penggunaan api Yunani. Senjata ini adalah campuran cairan mudah terbakar yang dapat terus menyala, bahkan di atas air. Api Yunani sering digunakan untuk melawan kapal musuh yang mencoba mendekati dinding kota dari arah laut, menambah reputasi Konstantinopel sebagai kota yang tangguh. Selama berabad-abad, reputasi tembok Theodosius dan pertahanan Konstantinopel menjadi inspirasi sekaligus tantangan bagi para penakluk. Kota ini tidak hanya dilihat sebagai benteng fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan Kekaisaran Romawi Timur. Namun, meskipun pertahanan ini tampak tak terkalahkan, kemajuan teknologi perang pada abad ke-15 Masehi mulai memberikan ancaman nyata. Tembok yang selama ini melindungi Konstantinopel akhirnya akan diuji dalam pertempuran besar ketika Sultan Mehmed II mempersiapkan teknologi baru untuk menghancurkan apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin ditembus. Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, memiliki ambisi besar untuk merebut Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Untuk mewujudkan ambisi ini, Sultan Mehmed tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya, tetapi juga melakukan persiapan besar-besaran yang mencerminkan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Persiapan ini melibatkan teknologi terbaru, pelatihan intensif pasukan,
dan strategi militer yang belum pernah digunakan sebelumnya. Salah satu elemen kunci dari persiapan Sultan Mehmed adalah pembangunan meriam raksasa, sebuah inovasi yang menjadi senjata utama dalam pengepungan Konstantinopel. Meriam ini dirancang oleh Urban, seorang insinyur asal Hungaria, yang dikenal karena keahliannya dalam membuat artileri besar. Urban sebelumnya menawarkan jasanya kepada Kekaisaran Romawi Timur, tetapi mereka tidak mampu membayar biayanya. Sultan Mehmed menyadari potensi besar Urban, memberinya dana yang melimpah dan sumber daya untuk mengembangkan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Meriam raksasa ini yang dikenal sebagai meriam basilika, memiliki panjang lebih dari 8 meter dan mampu menembakkan peluru batu seberat hampir setengah ton. Dibutuhkan beberapa lusin sapi dan ratusan pekerja hanya untuk memindahkan meriam ini ke medan perang. Sultan Mehmed memastikan bahwa meriam ini dirawat dan diuji dengan cermat sebelum digunakan dalam pengepungan. Dengan senjata ini, ia yakin dapat menghancurkan tembok Theodosius yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus. Selain persenjataan, Sultan Mehmed juga memfokuskan perhatian pada pasukan elitnya, Janissary. Pasukan ini terdiri dari tentara yang dipilih sejak kecil, dilatih dengan disiplin militer yang ketat, dan didedikasikan sepenuhnya kepada Sultan. Para Janissary dilatih tidak hanya dalam pertempuran jarak dekat, tetapi juga dalam penggunaan senjata api yang mulai berkembang pada masa itu. Mereka dikenal karena keberanian, kekuatan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dalam pengepungan Konstantinopel, Janissary akan memainkan peran penting sebagai ujung tombak serangan. Strategi Sultan Mehmed tidak hanya terbatas pada darat. Ia juga menyadari pentingnya mengepung Konstantinopel dari laut. Untuk itu, ia memperkuat armada lautnya dengan membangun kapal-kapal perang baru dan merekrut pelaut berpengalaman. Sebagai tambahan, Sultan Mehmed merancang taktik untuk memindahkan kapal-kapalnya melintasi daratan guna memasuki Tanduk Emas, teluk yang dilindungi oleh rantai raksasa yang menghalangi akses laut ke kota. Strategi ini membuktikan kejeniusannya dalam menciptakan solusi yang inovatif untuk mengatasi pertahanan lawan. Sultan Mehmed juga menggunakan intelijen dan diplomasi untuk mempersiapkan pengepungan ini. Ia mengirim mata-mata untuk mengamati pertahanan Konstantinopel dan mencari titik-titik lemah. Selain itu, ia membangun benteng di dekat Konstantinopel, yang dikenal sebagai Benteng Rumeli, untuk memutus jalur pasokan ke kota. Dengan demikian, Konstantinopel semakin terisolasi dan rentan terhadap serangan. Persiapan besar yang dilakukan Sultan Mehmed menunjukkan bahwa ia tidak sekadar ingin menaklukkan Konstantinopel, tetapi juga ingin memastikan kemenangan total. Ia menggabungkan teknologi, kekuatan militer, dan strategi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dalam upayanya, Sultan Mehmed tidak hanya mengubah cara perang pada masanya, tetapi juga menciptakan momentum yang akan mengguncang sejarah dunia. Ini menyoroti betapa besar dedikasi dan perencanaan yang dilakukan Sultan Mehmed untuk mewujudkan ambisinya. Segala persiapan yang telah dilakukan akan diuji ketika pengepungan Konstantinopel dimulai. Sebuah momen yang akan menentukan nasib Kekaisaran Romawi Timur dan membuka era baru dalam sejarah peradaban. Pengepungan Konstantinopel tahun 1453. Pada bulan April tahun 1453, pengepungan besar terhadap Konstantinopel dimulai, menandai babak terakhir dalam sejarah Kekaisaran Romawi Timur. Sultan Mehmed II, dengan persiapan matang dan ambisi tak tertandingi, memulai serangannya terhadap kota yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Pengepungan ini adalah pertempuran antara dua peradaban besar, Kekaisaran Utsmania dan Kekaisaran Romawi Timur, yang bertarung untuk menentukan siapa yang akan menguasai pintu gerbang dunia. Pengepungan dimulai dengan penempatan meriam raksasa Utsmania di sepanjang tembok kota. Meriam Basilika, karya Urban sang insinyur, memainkan peran penting dalam serangan ini. Setiap tembakan meriam ini mengguncang tembok legendaris Theodosius, yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus.
Namun meskipun tembok itu retak, pasukan Konstantinopel dengan cepat memperbaiki kerusakan setiap malam, membuat Sultan Mehmed frustrasi. Sementara serangan Meryem terus berlanjut, pasukan Utsmaniyah melakukan serangan darat yang intens. Pasukan elit Janissary memimpin serangan langsung terhadap dinding luar, mencoba memanfaatkan titik lemah di tembok yang rusak. Di sisi lain, pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI bertempur dengan keberanian luar biasa. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil, mereka menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan kota, termasuk senjata api Yunani, dan taktik perang yang cerdik. Namun, kejeniusan Sultan Mehmed dalam strategi perang tidak berhenti di darat. Ia menyadari bahwa Konstantinopel dilindungi dengan baik dari laut, terutama oleh rantai besi raksasa yang melintang di mulut tanduk emas. Rantai ini mencegah armada laut Utsmaniyah mendekati kota dari sisi pelabuhan. Untuk mengatasi hambatan ini, Sultan Mehmed merancang strategi yang brilian dan tidak terduga. Ia memindahkan kapal-kapalnya melintasi daratan. Di malam hari, dengan menggunakan jalur darat yang disiapkan dari kayu yang dilumasi minyak, pasukan Utsmaniyah mengangkut kapal-kapal mereka melewati Bukit Galata, sebuah wilayah yang berada di luar Konstantinopel. Proses ini membutuhkan upaya luar biasa dari ribuan tentara, tetapi berhasil dilakukan dalam waktu yang mengejutkan. Ketika pagi tiba, penduduk Konstantinopel dikejutkan oleh pemandangan armada Utsmaniyah yang muncul di tanduk emas, menyerang dari sisi yang sebelumnya dianggap aman. Serangan dari tanduk emas semakin memperburuk situasi bagi Konstantinopel. Kini kota itu dikepung dari semua sisi, baik dari darat maupun laut. Pasukan Utsmaniyah memperkuat serangan mereka, menggunakan meriam, panah, dan tangga untuk mencoba menembus tembok kota. Serangan berlangsung siang dan malam, memberikan sedikit waktu bagi pasukan Konstantinopel untuk beristirahat. Meski berada di bawah tekanan besar, Kaisar Konstantinus XI dan pasukannya tetap bertahan dengan gigih. Kaisar sendiri memimpin pertempuran di garis depan, menunjukkan keberanian luar biasa. Namun, jumlah pasukan dan sumber daya yang tidak seimbang membuat perjuangan mereka semakin sulit. Pengepungan ini berlangsung selama hampir 2 bulan, dengan pertempuran sengit setiap hari. Pasukan Utsmaniyah yang terus-menerus menyerang tanpa henti, akhirnya mulai membuat kemajuan. Tembok Theodosius yang selama berabad-abad melindungi Konstantinopel, kini mulai runtuh di beberapa titik. Ini menggambarkan drama besar pengepungan Konstantinopel yang melibatkan teknologi baru, strategi cerdas, dan keberanian yang luar biasa dari kedua belah pihak. Namun, tekanan dari pasukan Utsmaniyah mulai mencapai puncaknya, membawa Konstantinopel mendekati momen yang akan mengubah sejarahnya untuk selamanya. Pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1453, momen yang paling menentukan dalam pengepungan Konstantinopel terjadi. Setelah berminggu-minggu dihantam oleh serangan meriam raksasa dan serbuan terus-menerus dari pasukan Utsmaniyah, tembok Theodosius, yang selama lebih dari 1000 tahun berdiri sebagai benteng tak tertembus, akhirnya runtuh. Peristiwa ini menandai akhir dari era Kekaisaran Romawi Timur dan awal dari babak baru dalam sejarah dunia. Selama lebih dari 7 minggu, Meriam Basilika karya Urban terus menghujani tembok Theodosius dengan peluru batu raksasa. Serangan ini menyebabkan keretakan besar pada tembok luar kota, yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kekuatan Konstantinopel. Setiap malam, pasukan Kekaisaran Romawi Timur bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki kerusakan. Namun usaha ini menjadi semakin sulit karena jumlah tenaga kerja yang terbatas dan tekanan serangan musuh yang terus meningkat. Pada malam sebelum serangan terakhir, Sultan Mehmed II memimpin pasukannya dalam doa bersama, memohon keberhasilan dalam usaha mereka menaklukkan kota. Dengan keyakinan penuh dan semangat yang membara, ia memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan besar-besaran pada keesokan harinya. Rencana ini melibatkan seluruh kekuatan Utsmaniyah, baik dari darat maupun laut, yang akan menyerang Konstantinopel secara serentak.
Ketika fajar menyingsing pada tanggal 29 bulan Mei, pasukan Utsmania bergerak maju dengan kekuatan penuh. Sultan Mehmed memulai serangan dengan mengerahkan pasukan reguler untuk menguji pertahanan kota dan menguras tenaga pasukan Romawi Timur. Serangan ini diikuti oleh pasukan bayaran dan pasukan tambahan yang terus memberikan tekanan pada tembok yang sudah lemah. Namun, serangan yang paling menentukan adalah ketika pasukan elit Janissary maju ke garis depan. Dengan keberanian dan disiplin yang luar biasa, mereka menyerbu melalui celah-celah yang sudah terbuka di tembok Theodosius. Pertempuran berlangsung sengit di sepanjang dinding kota, dengan kedua belah pihak bertarung hingga titik darah penghabisan. Kaisar Konstantinus XI, yang memimpin pertahanan dengan gagah berani, menyadari bahwa kota berada di ambang kehancuran. Dengan baju zirahnya, ia bergabung dengan pasukan terakhir yang tersisa, bertempur hingga akhir di garis depan. Namun, jumlah pasukan yang tidak seimbang dan kerusakan besar pada tembok membuat pertahanan kota tidak dapat bertahan lebih lama. Saat tembok Theodosius akhirnya runtuh sepenuhnya, pasukan Utsmaniyah berhasil masuk ke dalam kota. Mereka dengan cepat merebut gerbang-gerbang utama dan menguasai wilayah-wilayah strategis di dalam Konstantinopel. Bendera Utsmaniyah dikibarkan di atas menara-menara kota, menandai kemenangan besar Sultan Mehmed II. Pemandangan di dalam kota penuh dengan kehancuran dan kekacauan. Penduduk Konstantinopel yang tersisa berusaha melarikan diri atau berlindung di Hagia Sophia, berharap mendapatkan perlindungan ilahi. Namun takdir Konstantinopel telah ditentukan. Pada hari itu, Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya berakhir. Runtuhnya tembok Theodosius bukan hanya sebuah kemenangan militer bagi Utsmaniyah, tetapi juga simbol dari perubahan besar dalam sejarah dunia. Penaklukan Konstantinopel membuka jalan bagi Kekaisaran Utsmaniyah untuk menjadi kekuatan besar di dunia, sekaligus menandai akhir dari abad pertengahan dan awal dari era baru. Bab ini menggambarkan momen-momen dramatis yang mengakhiri sebuah peradaban, namun juga menandai kelahiran era baru di bawah Panji Utsmaniyah. Pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah tembok-tembok pertahanannya runtuh, pasukan Sultan Mehmed II menyerbu masuk, membawa kehancuran yang tak terhindarkan bagi kota yang pernah menjadi simbol kejayaan Kekaisaran Romawi Timur. Kaisar Konstantinus XI Palaiologos dalam momen terakhirnya memilih untuk bertarung hingga akhir. Dengan keberanian yang menggetarkan hati, ia memimpin pasukan yang tersisa di garis depan. Namun jumlah musuh yang terlalu besar membuat perjuangannya berakhir tragis. Kaisar terakhir Kekaisaran Romawi Timur gugur di medan perang, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan, meninggalkan sebuah legenda yang terus hidup di hati rakyatnya. Ketika kota sepenuhnya dikuasai, Sultan Mehmed II memasuki Konstantinopel sebagai pemenang. Ia berjalan melintasi jalan-jalan kota yang porak-poranda menuju Hagia Sophia, simbol agung kekristenan Timur. Di sana, Sultan Mehmed menghentikan kerusakan lebih lanjut dan memerintahkan agar Hagia Sophia diubah menjadi masjid, sebuah simbol dari transformasi besar yang sedang berlangsung. Hagia Sophia menjadi pusat baru kehidupan religius di bawah Panji Islam, sekaligus menandai perubahan identitas Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel bukan hanya akhir dari sebuah kota, tetapi juga akhir dari era. Kekaisaran Romawi Timur yang pernah menjadi pusat dunia runtuh, dan Konstantinopel yang kini dikenal sebagai Istanbul memulai babak baru sebagai ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah. Dengan jatuhnya Konstantinopel, sebuah era baru sejarah dunia pun dimulai. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 menandai berakhirnya abad pertengahan dan membuka pintu bagi transformasi besar dalam sejarah dunia. Dengan runtuhnya kota yang menjadi pusat peradaban Romawi Timur selama lebih dari 1000 tahun, kekuasaan Utsmaniyah mulai menguasai wilayah penting yang menghubungkan Eropa dan Asia, sementara dunia Barat harus menghadapi perubahan signifikan.
Salah satu dampak langsung dari penaklukan Konstantinopel adalah perubahan jalur perdagangan. Setelah kota itu jatuh, Sultan Mehmed II mengontrol rute utama yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Asia. Hal ini memaksa pedagang Eropa mencari jalur baru untuk mencapai timur, yang pada gilirannya mendorong penjelajahan besar. Penjelajahan ini akhirnya membuka rute perdagangan laut yang baru, termasuk perjalanan Vasco da Gama ke India, dan penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, yang keduanya mengubah peta dunia dan memperkenalkan dunia barat pada kekayaan timur. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel turut mempercepat transisi dari abad pertengahan menuju Renaissance. Banyak ilmuwan, seniman, dan filsuf Yunani yang melarikan diri dari kota yang jatuh dan membawa pengetahuan serta karya-karya klasik ke Eropa Barat. Ini membantu memicu kebangkitan minat terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan klasik yang menjadi inti dari Renaissance. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada Eropa, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Dengan kejatuhan Konstantinopel, dunia memasuki era baru yang membuka jalan bagi kebangkitan perdagangan global, perubahan budaya, dan lahirnya dunia modern. Demikianlah pembahasan kita mengenai jatuhnya Konstantinopel, sebuah peristiwa yang menandai transisi dari era klasik ke era modern. Dari kehancuran sebuah kota yang penuh sejarah, lahirlah dunia baru dengan peluang dan tantangan yang berbeda. Semoga kisah ini memberi kita wawasan tentang bagaimana setiap peristiwa besar dalam sejarah tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan yang lebih besar. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.